dalam episode Satria Madangkara. Suatu hari, di atas langit yang jernih, seorang yang begitu tampan dan gagah menaiki seekor burung Raja Wali raksasa. Dia adalah Sang Prabu Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Sementara itu, di kerajaan Majapahit, Sang Prabu Wikramawardhana dan beberapa bawahannya, yaitu Patih Gajah Lembana, Narapati Raden Gajah, dan lainnya, terlibat pembicaraan yang sangat penting. Jelas, Wirabumi mau melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Rupanya ia ingin mewujudkan cita-cita Sang Apanji Waninghiyun yang belum terlaksana sampai beliau wafat. Ampun Gusti Prabu. Kalau Kaisar Yungluo tidak mau memberikan pengakuan pada Wirabumi, tidak mungkin Pamotan berani melakukan tindakan gegabah itu. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Kaisar Hungwu yang merestui kebebasan negeri Suwarnabumi dari kekuasaan Majapahit. Alasan lain adalah karena Wirabumi putra Ramanda Hayam Wuruk. Ia merasa paling berhak daripada aku yang hanya seorang menantu. Meskipun seharusnya ia memahami bahwa istriku Putri Permaisuri, sedangkan ia terlahir dari seorang selir. Bagaimanapun juga, dia telah merongrong kewibawaan Majapahit. Apalagi akan kalian laporkan? Kamu, Narapati Raden Gajah? Mata-mata yang hamba kirimkan ke Pamotan melaporkan bahwa Bre Wirabumi sedang mempersiapkan angkatan perangnya secara sungguh-sungguh, Gusti. Utusan Kaisar Yunglo juga terlihat di sana. Mungkin mereka yang membawa cap kerajaan dari perak berlapis emas sebagai tanda pengakuan dari Kaisar kepada Pamotan. Yang mengherankan, banyak tentara Yunglo yang ikut dalam latihan perang itu, Gusti Prabu. Saatnya sudah dekat. Wirabumi menguasai Majapahit. Seluruh negeri tetangga akan kuberitahu. Kongsi. Apa yang dilaporkan oleh Narapati Raden Gajah itu benar, bahwa Bre Wirabumi mendapat dukungan dari Kaisar Yunglo. Sementara itu, di desa lain, tampak seorang pandai besi yang sudah tua bersama dengan para pembantunya sedang mengamati sebentuk tombak yang masih membara. Perang hanya menyengsarakan, mematikan perdagangan dan memiskinkan rakyat. Baik yang menang maupun yang kalah. Kalau Romo ndak bikin senjata, orang kan males perang, Mo. Mau perang pakai apa, wong senjatanya ndak ada kok. Dagal. 5 orang pasukan berkuda telah sampai di sebuah tugu perbatasan. Dan pada tugu itu tertempel lempengan batu yang berbentuk tulisan MA yang akan kita kenal dengan Kerajaan Madangkara. Para pasukan berkuda itu berhenti tepat dekat tugu.
Salah satu dari mereka kita kenal sebagai Hulu Balang Rowe, prajurit Pamotan. Hop! Kita sudah sampai di perbatasan Madangkara. Belum lagi para prajurit Pamotan itu beranjak, terdengar suara derap kaki kuda dari arah lain mendekat. Ternyata mereka adalah 3 orang utusan dari Majapahit. Orang-orang Pamotan. Mereka pasti utusan dari Wirabumi untuk mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan di daerah Kulon. Melihat 5 orang prajurit Pamotan juga datang ke Madangkara untuk menemui Prabu Brahma Kumbara. Maka Hulu Balang Ludaka menjadi geram. Mau apa kalian? Menghentikan tugas kalian. Serahkan surat itu padaku. Kalian tidak berhak untuk menghalangi tugas kami. Minggir! Perkelahian pun terjadi. Mereka saling lompat dari atas kudanya. Dan dari cara mereka berkelahi, jelas bahwa utusan ini adalah orang-orang pilihan dari negerinya. Di tengah perkelahian yang seru, muncul sepasukan tentara Madangkara yang dipimpin oleh Senopati Ringkin. Orang-orang Majapahit dan Pamotan menghentikan perkelahian mereka. Dan mereka semua mengikuti perintah Senopati Ringkin untuk dihadapkan kepada Sang Prabu Brahma Kumbara. Mestinya kamu tidak boleh selalu memaksakan kehendak, Mantili. Sekarang kamu adalah seorang istri, bukan lagi Dewi Mantili si pedang setan yang selalu bertindak seenaknya. Ada orang lain jadi pimpinanmu, suamimu. Sebenarnya, saya juga ingin pergi ke Jamparing, Kakang Prabu. Sudah 3 bulan kita belum ke sana. Mungkin Anda bentar juga sudah rindu sama Kakang Prabu. Dinda Pramita mestinya juga begitu. Atau kita sama-sama ke sana. Kalau saja aku tidak memikirkan pendidikan Bentar, Pramitaku haruskan tinggal di sini. Lebih bijaksana kalau istri-istriku berkumpul. Sang Prabu Brahma Kumbara sedang bercengkrama dengan adiknya Dewi Mantili, Kotawa, dan istrinya Harnum. Belum selesai Sang Prabu bicara, terlihat Senopati Ringkin datang menghadap. Ada apa, Senopati? Maaf, Gusti Prabu. Kami telah menangkap 8 orang dari Majapahit dan Pamotan yang sedang bertikai di perbatasan Madangkara. Mereka ingin menghaturkan surat dari raja mereka masing-masing. Hadapkan pimpinan mereka satu-satu. Daulat, Gusti Prabu. Senopati Ringkin keluar memanggil satu persatu utusan-utusan itu untuk menghadap kepada Sang Prabu Brahma Kumbara. Ada pesan dari rajamu. Daulat, Gusti. Hamba diutus untuk menyampaikan ini. Kamu boleh pulang. Saya akan mengutus orang untuk menyampaikan suratku pada rajamu Brewirabumi. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon pamit. Brahma mengangguk arif, dan Panglima Rowe meninggalkan tempat. Kakang Brahma, kalau boleh tahu, apa isi surat itu? Sulit menentukan Saur pilihan. Sepuh dalam episode Brewirabumi minta Satria Madangkara dari kekuasaan Majapahit. Memberontak? Akhirnya akan ke sana. Sebab tidak mungkin Majapahit akan membiarkan negeri bawahannya berdiri sendiri. Kalau sampai terjadi, suatu hari ini merupakan di malapetaka atas bagi langit kerajaan yang besar jernih, itu. Mungkin seorang yang begitu Brewirabumi tampan merasa dan lebih berhak gagah menguasai tahta menaiki seekor daripada burung Prabu Raja Wali Wikramadana. raksasa. Saya kurang mengerti. Dia adalah Sang Prabu Brahma Tapi Kumbara, seorang Raja Agung seperti Madangkara. Prabu Dia Hayam Wuruk Sementara itu, tidak mungkin bertindak tanpa pikiran yang matang.
Setelah Sang Prabu Brahma Kumbara memberikan penjelasan kepada adiknya Dewi Mantili, Saur Sepuh utusan dalam episode datang Satria Madangkara. Hamba Hulubala Meludaka mengaturkan surat dari Baginda Prabu Wikramawardhana yang agung. Selain ke Madangkara, Suatu kemana hari, lagi kamu akan pergi? di atas langit yang jernih, Menghubungi semua seorang yang kerajaan begitu sahabat tampan dan Majapahit. gagah Hamba akan menaiki Pajajaran, seekor burung Sumedang Raja Larang, Wali Tanjung raksasa. Sulu, dan Ajung Kidul. Dia adalah Sang Ke Prabu negeri-negeri itu, Brahma utusan Kumbara, pamotan pun akan Raja datang. Agung Madangkara. Kamu boleh meneruskan Sementara perjalanan. itu, Aku akan mengirim utusan khusus ke Majapahit. setelah para utusan itu pergi, Raja Agung Brahma Kumbara mengutus Satria Madangkara menyampaikan surat balasan untuk Bri Wirabumi dan Baginda Wikramawardhana. Suatu hari, di atas langit yang jernih, seorang yang begitu tampan dan gagah menaiki seekor burung Raja Wali raksasa. Dia adalah Sang Prabu Brahma Semua Kumbara, prajurit disiagakan Raja di setiap Agung perbatasan Pamotan Madangkara. dan Majapahit. Sementara itu, Saya takut Kakang Bayan punya perempuan lain. Saya tahu gadis-gadis Pamotan jauh lebih cantik dari gadis Pajajaran seperti saya. Lasmini, selain istriku yang sah, cuma ada kamu. Kakang, Besok Kakang kemari lagi. menginap. Pasti. Tumenggung Bayan pergi meninggalkan kekasihnya untuk menjalankan tugas. Dan Lasmini pun tersenyum bangga. Malam pun berganti siang. Dan di saat itu, 10 orang berkuda dengan kecepatan tinggi yang dipimpin oleh Tumenggung Adiguna menuju Pamotan. Gusti Tumenggung, Gusti Tumenggung, ada 10 orang naik kuda sedang menuju kemari. Orang mana? Kurang jelas, Den. Tapi yang pasti, mereka bukan orang Majapahit. Rombongan Tumenggung Adiguna memasuki daerah perbatasan dengan tubuh yang berkeringat dan berdebu. Kami utusan dari Madangkara mau ke Pamotan. Saur Sepuh Membawa dalam surat dari Baginda episode Prabu Brahma Kumbara Satria untuk Madangkara. Raja Bre Wirabumi. Turun! Siapapun yang masuk wilayah Kedaton Timur harus digeledah. Kamu pemimpinnya? Suatu hari, di atas langit yang jernih, Mana surat itu? seorang yang begitu Surat ini tampan untuk dan raja. gagah Kamu tidak menaiki berhak seekor memeriksa. burung Raja Wali raksasa. Jangan macam-macam. Dia adalah Tumenggung Sang Bayan. Prabu Brahma Kumbara, Raja Surat Agung itu nanti aku yang Madangkara. Sebab Sementara kalian diperiksa dulu. Siapa tahu kalian mata-mata Majapahit atau sekutu Majapahit. Tumenggung Adiguna pantang dihina. Rajaku menyuruh aku menyerahkan surat ini dengan tanganku sendiri. Paksa. perkelahian yang tidak seimbang itu pun terjadi dengan seru. Sampai akhirnya Tumenggung Bayan dan Tumenggung Adiguna saling berhadapan. Tumenggung Bayan mulai mengeluarkan ajian cadas ngampar, ajian yang sangat fatal bila sampai mengenai sasarannya. Tumenggung Adiguna pun mulai berhati-hati. Orang-orang Madangkara dibabat habis, tinggal 2 orang yang masih bertahan. Kini, Tumenggung Bayan menyerang lagi Tumenggung Adiguna. Dan Tumenggung Adiguna melompat seperti tupai. Kesempatan itu digunakan Tumenggung Bayan melepaskan cadas ngampar, hingga tubuh Tumenggung Adiguna itu meledak hancur berkeping-keping. Melihat itu,
anak buah Tumenggung Adiguna yang sudah terluka parah segera menyambar tas kulit yang berisi surat dan dengan gesit melompat ke atas kudanya yang kemudian dipacu dengan cepat. Kini di Kabupaten Pamotan, duduklah ibu angkat Bre Wirabumi yang bernama Rajasa Duhi Tunggadewi, ditemani Bre Wirabumi dan didampingi oleh istrinya. Tekadmu sudah bulat, nak. Kenapa ibu tanya lagi? Karena tekad itu akan menentukan sebuah perang saudara yang pasti akan menghancurkan Trahna Raya Sanggrama Wijaya. Dendam akan selalu mengalir pada detak-detak jantung para keturunan yang gugur. Terpaksa hamba lakukan, Kanjeng Ibu. Sebab ini masalah hak. Hak yang diberikan secara keliru oleh ayahanda Gusti Prabu Hayam Wuruk pada Wikramawardhana. Ini masalah hawa nafsu. Kamu terpengaruh cita-cita kakekmu, Sriwijaya Rajasa, Sang Apanji Waninghiyun, yang ingin melepaskan diri dari bayangan kekuasaan menantunya sendiri, ayahmu. Itu sebabnya Sang Apanji mengangkat kamu menjadi anak untuk meneruskan keinginannya melepaskan diri dari Mojopahit. Saur Sepuh dalam episode Satria Madangkara. Buruk sekali. Tentang apa? Singgasana berjarah. Suatu hari di atas langit yang jernih, seorang yang begitu tampan dan gagah menaiki seekor burung Raja Wali banyak raksasa. negeri yang akan mendukung Pamotan. Dia adalah Sang Prabu Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Seperti ibu ketahui, sementara Kaisar itu, Yunglu dari negeri Cina telah memberikan stempel emas kepada saya. Mereka semua akan berdiri di belakang Pamotan. Percayalah, mimpi itu bukan untuk saya. Ibu tidak akan menghalang-halangi niatmu. Cuma cemas. Sebab di mata hati ibu, perang itu sudah terjadi. Perang yang akan menggoncangkan seluruh bumi Nusantara. Brahma Kumbara, Mantili dan Gotawa sedang duduk berangin-angin di padepokan Jamparing. Tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan anak buah Tumenggung Adiguna yang terluka parah. Siapa yang melakukan? Tumenggung Bayan, orang Pamotan. Ini tidak bisa dibiarkan. Orang Pamotan sudah melakukan tindakan sewenang-wenang. Gotawa dan kau Mantili, kalian kuberi tugas untuk menggantikan Tumenggung Adiguna. Berikan surat ini pada Prabu Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Baik, Kanda Prabu. Ini tugas resmi Madangkara. Kalau Anda demam dan sakit kepala, hidung tersumbat, prokol obatnya. Kalau Anda pilek dan bersin-bersin, tenggorokan gatal, prokol obatnya. Prokol
Prokol, prokol, prokol obat flu. Prokol, prokol, prokol obat flu. Prokol, obat flu andalan, kini dijual bebas. Kita akan lebih leluasa dengan pakaian seperti ini. Tapi jangan menyesal kalau tidak ada seorang pun yang akan menghormati kita. Orang-orang itu sebenarnya cuma hormat pada pakaian kita, bukan kita. Mereka takut pada pangkat kita, bukan pada mantili atau gutawa. Masih jauh Majapahit dari sini? Sebelum malam mudah-mudahan kita sudah sampai ke Desa Lung. Besoknya kita ke Trowulan dulu, menghadap Raja Majapahit. Baru ke Pamotan. Tanpa sepengetahuan Mantili dan Gotawa, Brahma dan Harnum juga menanggalkan mahkotanya, berganti dengan pakaian pendekar. Ini mengingatkan masa-masa pengembaraan kita beberapa tahun yang lalu, Kakang Prabu. Terpaksa harus kita lakukan. Aku tidak mau melibatkan Madangkara dalam pertikaian antara Majapahit dengan pihak Pamotan. Kalau Kakang pribadi, sebenarnya lebih memihak pada siapa? Aku terlahir untuk selalu membela kebenaran. Tapi untuk mencari yang benar dalam masalah ini, sulit sekali. Masing-masing merasa dirinya benar, sedang kebenaran harus cuma satu. Itu kenapa Madangkara tidak memihak. Bukannya kita tidak mempunyai pendirian. Dalam sebuah pertikaian, lebih baik kita menjadi juru damai. Itu perbuatan yang paling mulia, aku kira. Brahma Kumbara alias Satria Madangkara keluar halaman bersiul memanggil burung Raja Wali. Raja Wali pun turun. Maka Brahma dan Harnum segera naik ke atas punggung Raja Wali dan terbang. Pasti sudah sampai di Majapahit. Mudah-mudahan mereka tidak mendapat kesulitan. Iya. Senja itu, Mantili dan Gotawa sudah sampai di Desa Luni. Mereka berdua kini berbincang dengan seorang penduduk bernama Wanoh yang telah dikenalnya beberapa tahun lalu. Keadaan makin gawat, Den. Kemungkinan perang saudara tidak bisa dielakkan lagi. Dulu waktu Raden menginap di sini, desa ini tidak pernah ada prajurit. Sekarang, ada kira-kira 100 orang prajurit Pamotan ditempatkan di sini. Lalu, bagaimana pendapat Bapak? Siapa sebenarnya yang salah? Pihak Pamotankah? Atau Majapahit? Wah, saya tidak tahu, Den. Rakyat kan menurut apa kata raja. Sebab apa saja yang dilakukan raja pasti benar. Raja adalah wakil dewa di dunia. Maka sudah seharusnya apa yang dilakukan oleh raja adalah hanya kebenaran. Seharusnya memang begitu. Tapi zaman sekarang banyak raja yang mengkhianati amanat Dewa Batara. Bahkan mereka merasa dirinya menjadi dewa dan berhak melakukan apa saja yang mereka suka. Saya tidak mengerti itu. Saya rakyat. Tugas saya cuma patuh pada Gusti Prabu. Apapun yang dilakukan oleh beliau, pasti punya tanggung jawabnya sendiri pada Sang Pencipta alam semesta. Malam harinya, Mantili dan Gotawa menginap di rumah Wanoh. Sebelum tidur, mereka mendengar suara kuda mendekat.
Patih Gotawa pun lalu mengintip dari celah-celah dinding melihat suasana di luar rumah. Awasi terus, pasti mereka mata-mata. Ya, kita lapor Senapati. Mereka mencurigai kita. Kita lawan kalau mereka macam-macam. Tapi jangan sampai tindakan kita justru mempersulit tugas negara. Sekedar memberi pelajaran kan boleh. Tidak sampai membunuh. Punggawa-punggawa itu selalu berlebihan dalam menjalankan tugas mereka. Pagi harinya, dengan menunggang kuda, Mantili dan Gotawa melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di batas desa, salah seorang hulu balang menghentikan mereka. Berhenti! Kalian mau kemana? Majapahit. Turun! Kalian tahu bahwa Pamotan sedang bentrokan dengan kekuasaan Majapahit. Artinya, siapa yang sudah memasuki daerah ini dilarang meneruskan ke Majapahit. Kenapa? Kami tidak punya urusan dengan negara kalian. Kami hanya pengembara dari Kulon yang ingin melihat kemajuan negara lain. Kalian jangan mengira saya bodoh. Kalian pasti salah satu utusan dari negeri-negeri di Kulon. Kuda kalian terlalu mahal untuk seorang pengembara. Bisa. Perkelahian terpaksa terjadi. Gotawa meladeni hulu balang, sedang Mantili menghadapi 5 orang punggawa. Sementara itu, orang-orang di atas menara hendak melepaskan anak panah. Tetapi dengan cepat, Mantili terbang dan mendarat di atas menara. 2 orang telah jatuh terpelanting terkena tendangan Mantili. Gotawa tidak kalah gesit. Ia meladeni hulu balang yang cukup lumayan ilmunya. Dengan singkat, perkelahian itu bisa diselesaikan. Dan mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di hadapan Prabu Wikramawardhana, Gotawa segera menyampaikan maksud kedatangannya. Hamba Patih Gotawa, utusan dari Madangkara, menghaturkan surat untuk Yang Mulia Baginda Prabu. Maaf, kami datang dalam pakaian penyamaran. Aku mengerti sikap rajamu. Memang persoalan Pamotan adalah masalah keluarga. Sangat bijaksana kalau Prabu Brahmakumbara memilih kerajaan Majapahit. Bukan memihak aku atau siapa. Raja bisa berganti, tapi Majapahit tetap Majapahit. Kami mohon pamit, Baginda Prabu. Tentunya kalian juga akan ke Pamotan. Mudah-mudahan selamat. Dan titipkan salamku untuk Prabu Brahmakumbara. Semoga Madangkara tetap aman, makmur, dan sejahtera. Patih, Gotawa, dan Mantili menyembah lalu meninggalkan tempat itu. Aku yakin Wirabumi gagal dalam mencari dukungan dari negeri-negeri di Kulon. Tinggal Beretu Mapel yang masih ragu. Bagaimanapun, kita harus lebih cepat bertindak.